Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Abidah dengan NIM 19080706073 dari kelas TK 5D kelompok 1. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum pada mata kuliah praktikum biokimia. Nah, adapun percobaan yang akan saya lakukan yaitu mengenai percobaan reaksi enzimatis pankreatik lipase. Nah, sebelum kita melakukan percobaannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dan dasar teori dari praktikum kali ini. Adapun tujuan dari praktikum yang ketiga ini yaitu untuk mengetahui kinerja pankreatik lipase. Karena tadi kita sudah mengetahui tujuan dari praktikum ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar teorinya. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pH, temperatur, konsentrasi substrat, konsentrasi hasil reaksi, konsentrasi garam anorganik, aktivator, dan inhibitor. Ada banyak macam enzim, di antaranya adalah yang akan dipraktikkan pada percobaan kali ini, yaitu oksidase dan pankreatik lipase. Oksidase merupakan enzim pengoksidasi, sedangkan pankreatik lipase merupakan enzim pemecah lemak yang terdapat dalam pankreas. Enzim merupakan polimer yang mengkatalisis lebih dari satu proses dinamik yang memungkinkan kehidupan sebagai determinan yang menentukan kecepatan berlangsungnya berbagai peristiwa fisiologis. Enzim memainkan peran sentral dalam masalah kesehatan dan penyakit. Pemecahan makanan untuk memasok energi serta unsur-unsur kimia pembangun tubuh ataupun building blocks. Perakitan building blocks tersebut menjadi protein membran sel, serta DNA yang mengkodekan informasi genetik, dan akhirnya penggunaan energi untuk menghasilkan gerakan sel. Semua ini dimungkinkan dengan adanya kerja enzim-enzim yang terkoordinasi secara cermat. Nah, untuk alat bahannya sendiri, untuk alat-alatnya yang pertama akan ada cobek, kemudian kain, kemudian sendok, dan gelas, dan panci. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada air, kemudian ekstrak pankreas, kemudian ekstrak kunyit, dan air susu. Pada percobaan yang ketiga ini akan ada 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan enzim. Nah, langkah pertamanya kita akan gerus tablet ekstrak pankreas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 2 sendok makan air ke dalam ekstrak pankreas yang sudah kita haluskan ini. Kemudian kita haluskan kembali. Nah, langkah selanjutnya kita akan saring ekstrak pankreas ini yang sudah ditambahkan dengan air ke dalam gelas menggunakan kain.
Nah, ini merupakan hasil dari yang sudah kita saring tadi. Kemudian filtrat tersebut kita akan bagi ke dalam dua gelas, di mana gelas tersebut sudah diberi label gelas A dan gelas B. Nah, kita sudah bagi filtrat tadi menjadi dua bagian, yaitu ke dalam gelas yang berbeda, yaitu gelas A dan gelas B. Nah, selanjutnya filtrat pada gelas A ini akan kita masukkan pada air mendidih, kemudian didinginkan hingga mencapai suhu normal. Nah, langkah selanjutnya gelas A ini akan kita panaskan ke dalam air yang mendidih. Nah, setelah itu kita angkat dan kita didihkan gelas ini. Kita tunggu sampai suhunya menjadi normal. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu persiapan sampel. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan 2 gelas dengan berlabel C dan D. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan ekstrak kunyit sebagai indikator alami ke dalam masing-masing gelas C dan D. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan 2 sendok makan susu ke dalam masing-masing gelas. Nah, selanjutnya kita akan aduk kedua gelas ini sampai bercampur dan homogen. Nah, kemudian kedua gelas ini akan kita panaskan di atas kompor, tapi apinya itu sangat kecil dan suhunya itu dijaga 30 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, kita akan panaskan gelas ini di atas kompor secara langsung. Setelah 5 menit kita angkat gelas ini. Selanjutnya kita memasuki tahapan langkah pengujian. Untuk langkah yang pertama kita akan campurkan gelas A dan gelas C ini, kemudian kita masukkan ke dalam gelas 1. Nah, gelas A ini merupakan tadi gelas yang kita panaskan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita akan campurkan antara gelas B dan gelas D ini ke dalam gelas 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan aduk dan kita homogenkan. Nah, kemudian kita tambahkan gelas 3 yaitu sebagai gelas kontrol, di mana gelas ini berisi air, kemudian ekstrak kunyit dan susu. Nah, kemudian ketiga gelas ini akan kita inkubasi
yaitu dengan cara meletakkan 3 gelas ini ke dalam panci yang berisi air dan dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kita akan inkubasi ketiga gelas tersebut pada suhu 30 derajat dan kita akan catat waktunya saat ketiga gelas ini mengalami perubahan warna. Nah, berikut merupakan hasil dari percobaannya. Nah, di mana gelas satu ini merupakan gelas yang berisi filtrat ekstrak enzim black, kemudian dipanaskan, ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu. Gelas tersebut mengalami perubahan warna pada menit ke 12. Kemudian gelas yang kedua yaitu gelas yang berisi ekstrak enzim black, kemudian ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu tanpa dilakukan pemanasan. Itu gelas mengalami perubahan warna pada menit ke 6. Dan gelas yang ketiga itu sebagai gelas kontrol yang berisi air, ekstrak kunyit dan susu, dan dia tidak mengalami perubahan warna. Nah, untuk hasil pengamatannya sendiri itu pada gelas satu itu gelas yang berisi ekstrak enzim black, kemudian itu dia dipanaskan, ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu, dimana volume susu itu sebanyak 2 sendok makan atau 30 ml. Nah, untuk volume ekstrak kunyitnya itu 1 sendok makan atau 15 ml, dan untuk volume enzimnya itu 2 sendok makan atau 30 ml, dimana terjadi perubahan warna pada menit ke-12. Kemudian pada gelas kedua yaitu gelas yang berisi ekstrak enzim black tanpa dipanaskan atau dididihkan, kemudian ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu, dimana volume enzim dan volume ekstrak kunyit serta volume susunya itu sama dengan pada gelas yang pertama. Nah, untuk perubahan warnanya sendiri itu pada gelas kedua itu terjadi pada menit ke-6. Sedangkan pada gelas 3 yaitu gelas kontrol itu dia berisi air ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu, dimana untuk ukuran atau takarannya sendiri itu masing-masing sama dengan pada gelas yang pertama. Nah, pada gelas ketiga ini tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari hasil pengamatan praktikum yang telah kita lakukan, di mana gambar di sebelah kiri itu merupakan gambar gelas sebelum diinkubasi. Nah, kemudian gelas yang di sebelah kanan itu merupakan gambar setelah 3 gelas tersebut diinkubasi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Nah, pada praktikum kali ini memiliki tujuan untuk mengetahui aktivitas enzim lipase pankreatik dalam memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Prinsip dari percobaan ini adalah pemecahan lipid oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan adalah pemanasan, penambahan indikator alami, dan penginkubasian. Nah, pada praktikum kali ini terdapat 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan enzim, tahapan yang kedua yaitu persiapan sampel, dan tahapan yang ketiga yaitu langkah pengujian. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan enzim, di mana langkah yang pertama kita menghaluskan 4 tablet enzim black, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan air ke dalamnya. Nah, setelah itu disaring, kemudian
diperas, diambil filtratnya. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan filtratnya, kita dapatkan filtrat itu berwarna hijau. Kemudian filtrat tadi kita bagi menjadi dua bagian atau dua gelas, di mana dua gelas tersebut kita beri nama gelas A dan gelas B. Nah, selanjutnya filtrat gelas A tadi yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kita dinginkan sampai suhunya menjadi normal kembali. Tahapan yang kedua yaitu tahapan persiapan sampel, di mana langkah awalnya kita tambahkan 1 sendok makan ekstrak kunyit ke dalam 2 gelas yang sudah kita beri nama gelas C dan gelas D. Kemudian gelas C dan gelas D tadi kita tambahkan masing-masing 2 sendok makan susu. Kemudian setelah itu kita dapatkan kedua gelas tersebut, gelas C dan D itu kita dapatkan larutan berwarna kuning. Nah, setelah itu kedua gelas tersebut kita panaskan di atas api kecil dan dijaga suhunya sebesar 30 derajat sampai ataupun selama 5 menit. Karena jika pemanasan tersebut itu suhunya terlalu panas, maka enzimnya akan mengalami denaturasi sehingga tidak dapat ataupun enzim tidak dapat bekerja. Nah, penambahan ekstrak kunyit tadi itu dia berfungsi sebagai indikator pewarna alami. Untuk langkah selanjutnya yaitu ataupun tahapan terakhir yaitu langkah pengujian, di mana kita siapkan gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Nah, gelas 1 itu kita isi dengan campuran antara gelas A dan gelas C. Nah, campuran antara gelas A dan gelas C itu kita jadikan menjadi gelas 1, di mana gelas 1 itu menghasilkan warna berwarna hijau kiwi tua. Kemudian pada gelas 2 itu kita siapkan gelas 2 itu kita isi dengan campuran antara gelas B dan gelas D, di mana menghasilkan larutan berwarna hijau kiwi muda. Nah, setelah itu kita siapkan gelas yang ketiga yaitu sebagai gelas kontrol yang berisi air, ekstrak kunyit, dan susu. Nah, langkah selanjutnya ketiga gelas tersebut kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, mengapa suhunya 37 derajat Celcius? Karena apabila suhu terlalu tinggi maka enzim akan mengalami denaturasi, dan apabila suhu terlalu rendah maka enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Setelah itu didapatkan hasil pada gelas 1. Perubahan warna itu terjadi setelah menit ke-12. Larutan dalam gelas 1 itu berubah menjadi berwarna hijau kiwi muda, namun warnanya itu pudar. Kemudian pada gelas kedua itu perubahan warna yang terjadi itu pada menit ke-6, di mana larutan dalam gelas 2 itu berubah menjadi warna hijau tua seperti warna kiwi. Nah, itu namun juga warnanya pudar. Dan pada gelas 3 itu dia tidak mengalami perubahan warna atau warnanya tetap kuning seperti semula. Kesimpulannya pada praktikum kali ini yaitu terjadi pemecahan lipid pada gelas 1 dan gelas 2 oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan yaitu pemanasan, penambahan indikator alami, dan penginkubasian. Nah, perubahan warna yang terjadi pada gelas 1 di mana gelas 1 itu berisi ekstrak enzim plaque yang dididihkan ataupun dipanaskan kemudian ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan susu. Nah, di mana perubahan yang terjadi itu terjadi pada menit ke-12. Nah, pada gelas yang kedua itu yaitu dia berisi ekstrak enzim plaque atau ekstrak pankreatik, namun dia tanpa pemanasan atau tanpa pendidihan, kemudian ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan ditambahkan dengan susu, di mana perubahan
warna yang terjadi itu pada menit ke-6. Nah, dan pada gelas yang ketiga itu dia tidak mengalami perubahan warna karena gelas ketiga itu merupakan gelas kontrol. Nah, pada praktikum kali ini itu untuk suhunya kita harus jaga sebesar 37 derajat Celcius. Karena apabila suhu terlalu tinggi, enzim tersebut akan mengalami denaturasi, dan apabila suhu terlalu rendah, suhu enzimnya tidak akan bekerja secara optimal. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.